Di situ juga kami ada yang 20 tapi aku kenapa dengan hati yang tulus. Sudah ya Bang? Ayat 13 akhirnya aku menjadi kaya yang kaya sangat kaya. Dalam traktir ini. Nah, ini yang kedua, jangan lupa SK kembali ke umur. Umur pertama dilakukan sama orang Kristen. Sukacita. Nomor satu diambil. Habis itu dikasih lagi nomor kedua. Nomor ini ambil. Masih ditepati. Pondok beres. Ya, Tuhan adalah raja di atas raja, dokter di atas dokter, dia tabib yang atas. Amin. Kita jangan cuma percaya aja. Ya, kita percaya dengan segenap hati, segenap kekuatan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Allah sudah berkorban mati di kali-kali. Kita sudah mati hidup hari ini sehat. Sudah buka ini habis religius kemarin yang nggak tahu hilang berapa lama. Ya, kembali dengan cita-cita. Ya, itulah kita harus memuji, kita harus taat.
biar jauh di mana kita harus taat kita semuanya. Ya, ketaatan Abraham itu ya, Abraham tidak ada kebencian dengan Lot aja saudara punya ribut rebutan tempat, tapi Abraham tidak takut berkorban membela. Kita harus saling membantu, itu prinsipnya. Kalau kita ada iman di dalam Tuhan, kita harus saling menghormati, kita harus saling membantu, saling mengasihi. Itulah janji Tuhan di dalam kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan tidak akan melupakan kita segala jerima. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan waktu kamu melayani aku, Tuhan memberikan kemenangan. Ya, kita harus semangat, kita jangan takut melayani rugi, kita melayani Tuhan pasti ada kemenangan, ada keberhasilan. Amin. Selalu baik pokoknya. Selalu baik, amat sangat baik. Oh, buat ini yang udah mau pergi-pergi ini. Nanti pulang. Oke, ada saksiannya. Ya, sebentar. Pegang ya. Terima kasih dikasih kesempatan untuk meninggalkan nama Tuhan, memuji Tuhan dan apa kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan saya mau bikin kesaksian. Di bulan yang lalu hidup saya betul-betul terpukul dengar keluarga saya, anak saya yang bungsu tidak bilang sama saya. Tiap saya telepon berapa kali dia tidak mau jawab. Baru tahu kabar dari adik saya, katanya udah lari dari rumah istrinya, jadi berarti sudah bisa. Dan saya telepon ke cucu saya, nah itu Tuhan baik, tolong Tuhan, saya bilang di dalam telepon. Biasanya susah di telepon juga. Nah, waktu itu saya telepon pas diterima cucu. Nah, istrinya ada di rumah, jadi langsung, si papa kemana? Nggak mau jawab, ini cucu saya, kasihin aja ke mamahnya. Nah, mamahnya yang cerita ke saya, katanya, ya itulah ngejelekin suami lah, gitu-gitu. Udah. Kalau kamu mau bertanggung jawab untuk jaga anak, udah mampu, saya bilang, untuk menjaga anak kamu. Nah, di dalam rumah tangga saya bilang kita harus mengalah seorang istri itu dan harus membantu. Kalau suami lagi ada betul-betul lagi jatuh, bukan diusir-usir, malah harus kamu yang ngasih semangat untuk suami. Ya udah, dia bilang gini kan itu. Mama cuma ngasih saran aja sama kamu. Kamu harus maafin dia, saya bilang. Kalau kamu tidak maafin dia, kesalahan dia, kamu pasti susah di dalam kehidupan kamu. Nah, akhirnya udah berapa lama dengar lagi dari saya terus doa ya, lagi doa supaya waktu Ibu Mika ini ada problem anak saya, ya kita doain, lagi doa supaya. Udah seminggu yang lalu dengar lagi berita, sebab udah bilang katanya kata adik saya, oh ini katanya udah pulang lagi ke istrinya, katanya. So sweet. Tuhan, saya sudah mau pulang ya. Senang sekali, jadi bingung dalam waktu ini sebelum sekarang sudah mau pulang, saya sudah kembali lagi. Berkat doa pada Tuhan, apa yang saya minta selalu Tuhan mengabulkan. Kemarin dengar lagi anak saya paling besar ini mau pulang itu, aduh, semua yang tidak baik itu di dalam keluarga saya. Tadi pagi saya begitu doa, Tuhan tolong apa yang saya dengar ini semua dari keluarga saya, dari anak, dari semua keluarga, tolong Tuhan puaskan hati saya. Saya bilang tolong, dan tolong Tuhan yang
pecahkan apa persoalan saya serahkan sama Tuhan. Tuhan saya bilang. Dan saya datang ke sana ke Indo, dia selamat dan semua sudah baik. Dan saya telepon anak saya paling besar yang sakit itu. Yang kemarin saya doain, kamu satu hal, kamu harus minta maaf. Ke siapa yang kamu punya merasa salah, terutama dalam hati saya ke saya, ke ibunya, dalam hati saya. Tapi Tuhan biar membukakan hatinya dia. Nah, jadi saya bilang kamu ingat-ingat kamu punya salah ke siapa, kamu harus minta maaf. Sebab ini penyakit, bukan soal ini. Kamu ada kesalahan yang kamu sudah lakukan kepada orang lain, kamu harus minta maaf. Dari malam kita doain dan dia juga ikut berdoa. Nah, ini satu kesempatan untuk saya pulang ke Indonesia dan saya mau kesaksian apa yang saya harap Tuhan menolong saya biar keluarga saya percaya sama Tuhan Yesus. Apa yang saya mau bicarakan di keluarga saya. Nah, hari Sabtu saya sudah suruh kumpul keluarga saya mau semua, saya mau mengutarakan kebaikan Tuhan kepada saya. Dan mereka, Tuhan menyentuh hati mereka dan dia percaya sama Tuhan. Amin. Kita bantu dalam doa. Saya bersyukur walaupun 5 bulan 4 hari 3 malam kemudian pindah ke Melbourne selama seminggu sampai Jumat. Jadi sempat dia sudah berbatuk gitu kan. Tapi di tempat situ itu memang masa-masa itu salju mulai percaya, jadi mulai memeras, jadi kayak es gitu. Jadi itu yang bikin licin. Nah, saya udah sempet ambil jatuh gitu kan. Terus ada satu orang juga yang sama-sama di situ, katanya pagi-pagi dia pergi mau naik salju mana. Dia pulang kita siang, nggak tahu tuh dia udah patah tangannya. Terus memang di sini minggu-minggu ini banyak yang patah karena mungkin selain yang main skate sama orang yang jalan jatuh dia patah di sini, patah di sini, patah di sini gitu. Karena memang jadi air es itu kayak itu yang udah keras itu memang bahaya. Dan saya bersyukur sempat juga saya mengangkat film gitu ya agar cuma satu hal yang saya mau bilang bahwa memang sebelum berangkat tuh dari yang konek dia udah bilang sih bilang dari udah mau berangkat ya bisa nggak pengen ujian tanggal 9 aja nanti ya saya kasih jawabannya nanti gitu. Saya bukan berharap yang ini ya sampai akhirnya udah di tengah-tengah juga ujian nanti bisa kan nanti hari Jumat saya balik tuh bisa ya bu ya Pak saya lagi ini nih ada suara baru batuk kan mulai ada udah doain aja saya begitu saya Jumat sampai sore bilangnya harap ini bisa ujian ya dan itu sampai akhirnya lagu-lagu tolong dikirim tapi saya tetap bergumul nih Tuhan kalau percaya ini saya mau terima lagu apa gitu kan lagu itu selama itu lagu-lagu cuma sama syukur gitu sampai akhirnya sampai malam saya pikir saya mau kirim ke lagu ketiduran karena tidur saya gitu kan sampai pagi besok jam 7 lewat jam 9 saya baru kirim lagi saya bilang sorry baru kirim terus saya baru bilang rupanya saya tahu bahwa Sabtu itu tuh anak saya ada ulang tahun temennya jadi pas Daniel memang tinggal sama Elsa sama anak yang cewek itu kan Daniel mau pergi sekolah dulu dan entah mami ada tugas di mana bisa antarin mami enggak oh dia nggak kita suruh pokok dia kok yang satu lagi bapaknya oh gitu ya saya masuk aja terus bilang sama bapak saya oh nanti mau pergi jam berapa ulang tahun dia jam 2 ya kemarin ujian nih itu yang menjadi istilahnya masalah saya di situ karena kan nggak bisa ke sini terus nggak bisa bawa aduh gimana ya tapi setelah Tuhan saya udah siapin lagu dan pokoknya urusan Tuhan deh memang saya harus hadapi itu hal itu akhirnya bilang oh iya om ini ujian itu jam berapa ya ulang tahunnya jam 2
oh gitu ya. Terus tapi dia baik sama aku, saya dia atur sebenarnya. Udah kalau enggak mami kita drop 1:30, padahal jam 4 mulai kebaktian. 2:30 kita biasa latihan. 2:30 nggak apa-apa ya, udah nggak apa-apa deh. Jadi oh mungkin anak satu lagi Andrew. Tapi Andrew juga ada ini, ada ulang. Jadi banyak undangan rupanya ulang tahun. Jadi akhirnya saya bersyukur 2:30 udah saya drop, jadi udah saya gitu aja, saya baca firman sampai akhirnya latihan. Tapi saya di situ beda gitu, memang udah pelayanan gitu tapi beda di situ karena sikap hati ya, kita mau dalam kurapan itu yang baru itu yang selalu membuat kita makin. Ini waktu saya pilih pujian memang nggak ada senior, jadi cuma ada dibantu sama Pak Atami gitu, yang itu koordinator dibantu. Tapi waktu latihan itu saya belajar, saya nggak mau cuma sekedar nyanyi, saya bilang gitu. Nggak mau cuma sekedar nyanyi tugas gitu, saya nggak mau cuma setiap perkataan, setiap deklarasi itu saya mau imani walaupun saya lagi latihan. Kan orang latihan gitu. Saya nggak mau setiap latihan saya mau itu deklarasi saya gitu, lalu syukur bagimu Tuhan gitu kan. Saya mau bilang itu, saya mau nyanyi dengan segenap hati gitu. Itu yang saya bisa ungkapkan gitu. Sampai akhirnya yang perempuan itu Pastor Diana dan Jaya, baik perjamuan kudus gitu, baru bilang ya. Tapi satu hal yang saya mau bilang, yang untung saya tidak tolak pelayanan itu. Saya bisa bilang gitu, Tuhan, untung saya nggak tolak ya pelayanan itu. Alasannya banyak, saya baru pulang malam, malam baru pulang gitu kan istilahnya. Secara saya juga nanya Roh Kudus, secara fisik ya capek loh, ya, tapi gimana ya mendesak gitu. Tapi itu sebetulnya gimana Roh Kudus ya? Itu yang namanya dikatakan bahwa kita waktu kita memberi hidup kita kepada Tuhan itu tantangan buat saya pribadi. Untuk kita memberi hidup untuk Tuhan tuh nggak bisa bohong gitu, nggak bisa munafik, nggak bisa bohongin diri sendiri gitu. Pada saat itu ya terus akhirnya saya belajar untuk menyanyi dengan segenap hati. Terus situ saya cuma satu hal udah, oh terima kasih Tuhan walaupun di sana sini anak pada nggak bisa gitu. Karena untung saya tidak tolak, itu yang satu kalimat saya bilang, untung saya tidak tolak pelayanan itu tuh, yang Tuhan percayakan gitu. Itu aja sampai saya bilang sama anak, terima kasih ya untuk ini tuh. Untung kami nggak tolak, situasi saya seperti itu waktu itu kan kita mulai pulang, kita usia bukan lagi muda lagi gitu kan, situasi yang mesti nggak ada yang antar, nggak ada yang ini. Tapi Tuhan menopang gitu. Itu yang mau saya bilang, yuk setiap kali kita pujian nggak cuma sekedar oh kita mau sebelum firman ini puji-pujian gitu. Jangan, saya bilang buat saya dalam pengalaman membawa buat itu setiap pujian deklarasi iman kita, walaupun mungkin lagu itu cuma udah ribuan kali kita nyanyi gitu. Lagu ini jangan setiap titik itu tuh deklarasi, karena yang melihat iman kita adalah Tuhan itu yang menghargai kita. Kalau nggak ada iman yang berkenan kalau kita ada iman gitu. Nah, itu deklarasi yang saya bilang tadi setiap kali nyanyi dimanapun mau di enak nggak enak gitu ya, itu deklarasi iman kita dan terjadilah seperti yang kita deklarasikan, karena Tuhan katakan bahwa korban pujian itu nggak cuma lagi enak kita baru bisa bersedia, lagi nggak enak aduh bertentangan banget, itu korban tuh yang kita harus lawan. Dia kata lagi bless the Lord oh my soul gitu, oh my soul sing like never before, itulah kalimat di situ tuh, sing like never before. Kalau kita yang nggak pernah kita bisa ini ya, lu udah nggak enak nih, aduh situasi nggak enak banget, udah pahit gitu. Tapi Tuhan bilang puji Tuhan, nah itu bertentangan, itu bertolak belakang. Tapi waktu kita mau deklarasi itu terjadi kelegaan, terjadi kemerdekaan, itu yang saya alami sih. Jadi sampai Tuhan bawa saya dari belum punya anak sampai anak sama cucu, Tuhan bawa cuma di pujian, bukan soal ininya, suara saya nggak terlalu bagus, nggak terlalu bintang, tapi deklarasi itu kita lakukan hari-hari di atas mah tinggal ngikut aja gitu. Karena yang kita mau tuh hari-hari yang bukan kita nggak enak, di atas mah gampang gitu. Tapi pada saat hari-hari kita bisa menyelesaikan, di atas mah tinggal mengalir aja gitu. Dan itu namanya urapan yang memampukan kita untuk melakukan untuk Tuhan disenangkan. Amin. Ya, sorry agak panjang, tapi itu saya mau saksikan. Saya untuk tidak menolak pelayanan yang Tuhan percaya, walaupun kelihatan cuma sederhana. Oke, yuk kita masuk yuk. Di dalam ini kita bangkit berdiri. Masuk ruang Maha Kudus ya. Di sini ada ruang Maha Kudus, Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita mau ekspresikan, kita mau latih roh jiwa tubuh kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran dimanapun kita ada dan berada.
Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh menikmati fellowship bersama Tuhan, saling menguatkan dengan kesaksian yang telah dibagikan. Kami percaya bahwa bukan hanya orang per orang saja yang tertentu yang mengalaminya, tetapi setiap kami yang percaya, kami akan mengalami banyak hal yang dahsyat di dalam Tuhan, supaya kami boleh dijadikan saksi-saksimu yang hidup bagi orang lain, khususnya bagi dunia yang belum mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih berbicara buat kami siang hari ini. Biarlah pengurapan-Mu membuat setiap kami bisa mengerti dan bahkan memiliki kekuatan untuk mengerjakan firman itu dalam hidup kami. Urapan-Mu sekali lagi turun atas kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Orang percaya bilang, Amin.